Persoalan kompor dan bahan bakarnya itu bukan urusan sepele. Selain terkait urusan perut, ini menyangkut hajat hidup jutaan rakyat Indonesia. Ingat saat dulu peralihan dari kompor minyak ke gas melon saja, pro kontra sangat panjang. Kini ada lagi wacana pensiun dini LPG 3 kg yang akan digantikan CNG dan LNG. Alasannya apalagi kalau bukan untuk penghematan. Tiap tahun konsumsi LPG makin membengkak. Ini membebani keuangan negara karena masih harus impor plus disubsidi. Dari kompor minyak ke gas, baik itu LPG maupun LNG. Bagaimana perjalanan transisi kompor dapur rumah tangga Indonesia? Simak Historia Bisnis. Pada 2000-an awal, saat masyarakat tengah terbiasa memasak dengan kompor minyak, pemerintah sedang pusing memikirkan anggaran subsidi minyak tanah yang terus membengkak. Berdasarkan data BPS tahun 2007, konsumsi minyak tanah atau mitan rumah tangga sudah mencapai 9,9 juta kiloliter per tahun. Kala itu sudah besar banget buat ditanggung APBN. Lebih parahnya lagi, banyak perbuatan lancung yang mengiringi distribusi minyak tanah bersubsidi ini. Penyelewengannya nggak tanggung-tanggung, mencapai 35% hingga 40% dari total produksi yang didistribusikan. Ini artinya subsidi bagi masyarakat kurang mampu malah dinikmati industri dan masyarakat yang mampu. Alhasil, negara pun rugi. Jika melihat gambaran itu, subsidi energi yang tidak tepat sasaran memang sudah terjadi dari dulu. Meskipun disadari bakal mendapat penolakan besar, pada 2007 silam, pemerintah ambil keputusan menghentikan penggunaan minyak tanah rumah tangga. Lalu apa gantinya? Apakah langsung LPG? Jawabannya bukan langsung diputuskan LPG. Pilihan pertama briket batubara. Pemerintah bahkan sampai mengirim tim ke Cina untuk mempelajari ini. Nyatanya, di Cina saja saat itu briket batubara sudah ditinggalkan. Soalnya terlalu banyak kandungan sulfur dan kotor. Berbahaya bagi dapur rumah tangga. Itulah yang membuat pemerintah memilih LPG atau liquefied petroleum gas. Saat itu bukan hanya karena dianggap lebih bersih, tapi karena secara hitung-hitungan ekonomi juga lebih murah. Secara teknis, LPG lebih unggul. Nilai kalori LPG mencapai 11.254 kilokalori per kilogram. Lebih tinggi dari mitan yang cuma 10.478 kilokalori per kilogram. Bahasa sederhananya, 1 kilogram LPG setara dengan 3 hingga 4 liter minyak tanah. Nah, bagi rumah tangga, penghematannya saat itu mencapai Rp16.500 sampai Rp29.250 per bulan. Bahkan berdasarkan uji coba di sejumlah daerah, bisa hemat Rp25.000 per bulan per kakak. Kalau dari sisi energi bersih, pembakaran minyak tanah menghasilkan emisi karbon 19,6 mg per kilogram, sementara LPG cuma 17,2 mg per kilogram. Pada 2007, pemerintah resmi meluncurkan program konversi dengan target awal menurunkan konsumsi mitan dari 9,9 juta kiloliter menjadi hanya 2 juta kiloliter. Tapi namanya barang baru, kebiasaan baru, pasti ada kendalanya. Masyarakat saat itu masih banyak yang takut memasak dengan tabung gas. Takutnya beralasan, isu tabung gas mudah meledak, suka bocor, sudah berkumandang di mana-mana. Di luar persoalan penolakan, hasil program ini mulai terlihat. Dalam rentang waktu 3 tahun setelah program konversi digulirkan, penghematan APBN terus meningkat drastis. Tapi bak cerita lama, masalah klasik muncul lagi. Subsidi LPG mulai menjadi beban keuangan negara. Konsumsi LPG nasional telah mencapai 8,6 juta ton per tahun. Masalahnya,
cuma 1,6 juta hingga 1,7 juta ton saja yang diproduksi di dalam negeri. Sisanya impor. Alhasil beban subsidi dalam APBN terus menggelembung. Pada 2026, anggaran subsidi energi ditetapkan 210,1 triliun rupiah. Tapi ketegangan di Selat Hormuz membuat anggaran bisa bertambah hingga 100 triliun rupiah lagi. Nah, disinilah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mulai mempertimbangkan gantinya, yaitu Compressed Natural Gas alias CNG. Alasannya sederhana, sebab seluruh sumber daya energinya bisa didapatkan dari dalam negeri. Tanpa impor, biaya CNG diprediksi bisa 30% hingga 40% lebih murah dari LPG. Tapi, CNG ini juga punya tantangannya tersendiri. Tabungnya harus bisa menahan tekanan 250 sampai 400 bar, sehingga tabungnya harus lebih tebal dan jadi lebih mahal. Jika tidak kuat menahan, tekanannya itu bisa meledak. Berkaca dari pengalaman negara ASEAN, Thailand pernah sukses mendorong penggunaan CNG. Harganya 50-60% lebih murah dari BBM. Tapi dicatat, ini untuk sektor transportasi bukan konsumsi dapur. Terkait infrastruktur, Institute for Energy Economics and Financial Analysis menyayangkan Filipina, Vietnam, Thailand, dan Indonesia nggak punya infrastruktur gas yang memadai buat konsumsi rumah tangga skala luas. Mau nggak mau, ya CNG dikemas sama seperti gas LPG 3 kg. Lalu seperti apa respons dari masyarakat? Well, kita tunggu.